Teori Kriminologi. Topik ke-34 dari 75 topik. Reaksi formal dan reaksi informal. Bagian ke-6. Salah satu faktor lain yang juga tak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan usaha pencegahan kejahatan swakarsa warga masyarakat adalah arus informasi dan pengarahan ataupun bimbingan yang baik dari pihak polisi sebagai mitra masyarakat. Hal ini tentunya juga disadari oleh pihak polisi sebagai motivator dan pengarah bagi masyarakat dalam melakukan usaha pencegahan kejahatan swakarsa. Di Indonesia, anggota polisi yang mengemban tugas dan fungsi bimbingan masyarakat polisi, Binmaspol, dibekali dengan beberapa kemampuan, antara lain, menurut Mabes Polri, 1988, sebagai berikut. 1. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, terutama tentang masalah-masalah penegakan hukum dan pembinaan Kamtibmas. 2. Kemampuan membimbing dan menyuluh masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kesadaran hukum dan pembinaan Kamtibmas. 3. Kemampuan memberi pelayanan dan bantuan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan tentang penyelesaian perkara, ketertiban hukum, ketertiban sosial dan keamanan. 4. Kemampuan mendidik dan melatih potensi-potensi Kamtibmas, tentang cara-cara pengamanan diri dan lingkungannya, cara-cara melapor, menjadi saksi dan membantu polisi dalam tugas-tugas preventif dan penegakan hukum, dalam penyelidikan dan penyidikan. 5. Kemampuan melakukan penertiban masyarakat. 6. Kemampuan melakukan rehabilitasi dan resosialisasi terhadap penyandang masalah yang mempunyai kerawanan Kamtibmas dan terhadap situasi yang rusak, bencana, dan pencemaran lingkungan serta dampak negatif daripada tindakan penegakan hukum. Mengingat bahwa Siskamling pada dasarnya adalah wujud nyata pelaksanaan sistem keamanan swakarsa, Siskamsa, maka tentunya sasaran pelaksanaannya, sebagai mitra polisi, adalah komunitas ketetanggaan atau pemukiman. Kepolisian RI menetapkan Siskamling sebagai wujud Siskamsa karena melihat segi-segi praktisnya, yang disesuaikan dengan kewenangan Polri sebagai inti pembina Kamtibmas. Siskamling pada hakikatnya, suatu tatanan masyarakat yang karena merasa membutuhkan situasi aman sehingga mereka harus berusaha mengamankan dirinya, lingkungan keluarganya, rumah tangganya, dan lingkungan sosialnya dari ancaman-ancaman keamanan terhadap jiwa maupun terhadap harta benda. Tidaklah dapat disangkal bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan sangatlah besar artinya. Oleh karena masalah yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan bukan hanya tugas dan tanggung jawab polisi, sebagai alat penegak hukum, saja. Di Indonesia, kepolisian sebagai pembina utama keamanan umum dan ketentraman masyarakat haruslah terus-menerus membimbing, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk menyadari tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan kejahatan. Salah satu bentuk konkret dalam partisipasi masyarakat di bidang pencegahan kejahatan, misalnya adalah kegiatan Siskamling. Pengamanan preventif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat ini, antara lain meliputi peringatan awal adanya bahaya, penjagaan, perondaan, tindakan pertama di tempat kejadian, dan pelaporan. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut, diperlukan pula adanya pembinaan terhadap kelompok-kelompok sosial yang berdasarkan profesi kepentingan dan hobi, misalnya organisasi kekaryaan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi wanita, organisasi pemuda, dan sebagainya. Kita dapat menyimpulkan bahwa agar dapat memelihara dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha pencegahan kejahatan, harus ada beberapa syarat, antara lain, harus ada anggapan bahwa seseorang atau warga masyarakat akan berpartisipasi dalam suatu kegiatan kolektif, dalam hal ini usaha pencegahan kejahatan, apabila di dalam diri orang tersebut terdapat pengertian yang mendalam tentang apa itu pencegahan kejahatan swakarsa, mengapa masyarakat harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dan bagaimana penerapannya. Berdasarkan anggapan tersebut, maka harus ada kegiatan informasi tentang masalah-masalah hukum yang lebih intensif dan luas, yang antara lain mencakup berikut ini. 1. Arti dan kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. 2. Masalah-masalah kriminalitas dan sebab-sebabnya yang sangat luas dan kompleks, sehingga pencegahannya pun tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh aparat keamanan saja. 3. Potensi yang ada dalam diri masyarakat sebagai suatu kekuatan penangkal, memang telah terbukti keampuhannya dalam memecahkan setiap permasalahan. Hal-hal yang diinformasikan kepada masyarakat tersebut diharapkan dapat menggugah timbulnya kesadaran akan tanggung jawab sosialnya terhadap masalah-masalah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Bin Kamtibmas. Mengingat bahwa salah satu wujud nyata yang utama dari sistem keamanan swakarsa atau pencegahan kejahatan swakarsa adalah Siskamling,
maka jelaslah bahwa masyarakat sasaran dari sistem pencegahan kejahatan ini adalah kelompok masyarakat berdasarkan kewilayahan dan lingkungan tempat tinggal, yang biasa juga disebut kelompok komunitas ketetanggaan. Namun, keberhasilan kelompok komunitas ketetanggaan ini dalam menjalankan peranannya sebagai pelaku aktif pencegahan kejahatan swakarsa ini bukanlah tidak bermasalah. Terlebih di daerah perkotaan, kebersamaan di antara anggota kelompok komunitas ketetanggaan ini seringkali dihambat oleh kondisi segregasi yang justru cenderung menajam di antara para anggotanya. Untuk itu, iklim paguyuban antar tetangga hendaknya dapat diciptakan, sebab hanya dengan perasaan ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas keselamatan bersama, maka partisipasi besar kemungkinan terwujud. Kalau diamati secara seksama, kegiatan swakarsa dan swasembada masyarakat Indonesia sejak lama telah membudaya dalam bentuk-bentuk yang tradisional. Sebagai contoh, dapat dikemukakan adalah ronda malam, yang dapat dianggap sebagai kegiatan pencerminan adanya rasa kebersamaan yang tinggi di antara kelompok masyarakat tersebut. Namun dengan adanya mobilisasi sosial horizontal maupun vertikal dari masyarakat menimbulkan banyak akibat yang justru melemahkan sendi kohesi tersebut. Mengembalikan kohesi masyarakat dan pemupukan ke arah rasa kebersamaan memang bukan usaha yang bisa diatasi hanya oleh satu pihak atau hanya melalui satu jalur. Karena itu sudah sewajarnya bahwa pihak aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, tak harus menanganinya sendiri. Gerak ke arah konsolidasi masyarakat dengan kepolisian harus didorong oleh seluruh pihak dan lapisan masyarakat, seperti para polisi, ilmuwan, para profesional, tokoh masyarakat, dan dari masyarakat sendiri. Lembaga-lembaga rukun tetangga, RT, dan rukun warga, RW, perlu diefektifkan dan ditingkatkan peranannya. Peran lembaga RT maupun RW adalah sebagai lembaga mediator antara pemerintah dan warga masyarakat, khususnya dalam distrik kewilayahan lingkungan pemukiman, maka melalui jalur ketua RT RW setempat dapat diharapkan terwujudnya suatu kebersamaan yang mengarah kepada keberhasilan kegiatan-kegiatan kolektif. Adanya kondisi segregasi yang dimungkinkan oleh adanya diferensiasi status sosial ekonomi dan budaya di antara lingkungan pemukiman, maka tak dapat dielakkan adanya sub-sub kelompok di dalam suatu lingkungan pemukiman. Kondisi ini membuka perbedaan persepsi tentang usaha pencegahan kejahatan dan mekanisme pelaksanaannya di antara sub-sub kelompok yang bersangkutan. Kondisi diferensiasi tersebut, pada gilirannya, juga membawa dampak terhadap potensi yang dikembangkan bagi usaha-usaha pencegahan kejahatan, yang khas bagi masing-masing sub-kelompok. Sebagai contoh, bagi kelompok penghuni yang berstatus ekonomi tinggi, besar kemungkinan mempunyai persepsi dan mekanisme bagi usaha pencegahan kejahatan yang berbeda dengan kelompok penghuni yang berstatus ekonomi menengah ataupun rendah. Pada akhirnya, potensi yang dimiliki oleh masing-masing subkelompok tersebut juga akan berbeda. Dari uraian tersebut dapat ditarik beberapa butir asumsi yang dapat menjadi dasar kajian terhadap studi tentang potensi dan sistem partisipasi masyarakat komunitas pemukiman dalam usaha pencegahan kejahatan swakarsa. Adapun butir-butir asumsi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Terdapat beberapa prasyarat agar partisipasi masyarakat dalam usaha pencegahan kejahatan swakarsa menjadi efektif. 2. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan akan terwujud dalam organisasi kemasyarakatan tingkat lokal, komunitas, seperti RT, RW. 3. Adanya kesadaran tentang keseriusan masalah kejahatan di wilayah tempat tinggal mereka sebagai masalah bersama. 4. Partisipasi warga masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan swakarsa sangat dipengaruhi oleh tingkat integrasi dan kohesi sosial dari masyarakat yang bersangkutan. 5. Perbedaan tipe pemukiman yang bercirikan perbedaan status sosial ekonomi penghuninya akan menunjukkan perbedaan persepsi, potensi dan mekanisme pencegahan kejahatan. 6. Ancaman kejahatan atau rasa takut terhadap kejahatan dalam beberapa hal berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam usaha pencegahan kejahatan swakarsa. Itulah materi ke-34 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.